Bos kartel paling dicari di Meksiko, Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, tewas dalam operasi yang dilakukan pemerintah Meksiko pada Minggu 22 Februari 2026 waktu setempat. Kematian pemimpin kartel generasi baru Jalisco atau CGNG itu memicu gelombang kekerasan di sejumlah wilayah dan menjadi salah satu momen paling signifikan dalam perang melawan kartel narkoba Meksiko dalam satu dekade terakhir. Pemerintah Meksiko menyatakan Oseguera terluka saat operasi yang dipimpin pasukan keamanan di Tapalpa, negara bagian Jalisco. Ia meninggal dunia dalam perjalanan menuju Mexico City untuk mendapatkan perawatan medis. Lantas, apa itu kartel generasi baru Jalisco dan siapakah sebenarnya sosok El Mencho? Kartel generasi baru Jalisco atau CGNG merupakan kelompok yang memisahkan diri dari kartel Sinaloa di tahun 2009. Dalam waktu relatif singkat, kartel ini berkembang menjadi salah satu organisasi perdagangan narkoba paling dominan di Meksiko. Kelompok ini terlibat dalam penyelundupan narkoba sintetis seperti metamfetamin dan fentanyl ke Amerika Serikat serta negara lain. Selain itu, CGNG juga menguasai jaringan distribusi kokain dan berbagai aktivitas kriminal lain mulai dari pemerasan, penculikan, pencurian bahan bakar, hingga penambangan ilegal. Pemerintah Amerika Serikat memperkirakan CGNG memiliki 15.000 hingga 20.000 anggota dan menghasilkan miliaran dolar Amerika Serikat per tahun. Tahun 2025 lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menetapkan kartel tersebut sebagai organisasi teroris asing. CGNG dikenal dengan strategi kekerasan brutal untuk mengintimidasi lawan dan aparat. Mereka kerap melakukan serangan terbuka terhadap pasukan keamanan, politisi, hingga hakim, serta mempublikasikan aksi kekerasan melalui media sosial untuk menebar ketakutan. El Mencho lahir pada 1966 di Meksiko dari keluarga petani. Saat remaja, ia pindah ke California, Amerika Serikat dan sempat menghadapi 2 dakwaan terkait perdagangan narkoba. Setelah kembali ke Meksiko, ia dilaporkan pernah bekerja sebagai polisi sebelum akhirnya memilih untuk terjun ke dunia kriminal. Pada 1996, ia menikah dengan Rosalinda González Valencia yang memiliki hubungan keluarga dengan tokoh kartel berpengaruh. El Mencho kemudian membangun dan memimpin CGNG hingga menjadi kekuatan besar yang menyaingi kartel Sinaloa. Di bawah kepemimpinannya, kartel ini memperluas pengaruh dengan menjalin aliansi bersama geng-geng lokal di berbagai negara bagian. Pemerintah Amerika Serikat bahkan menawarkan hadiah 15 juta dolar Amerika Serikat untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Ini karena El Mencho dikenal luas sebagai salah satu gembong narkoba paling kejam di Meksiko. El Mencho langsung memicu respon keras dari kelompok bersenjata yang diduga masih memiliki keterkaitan dengan kartel. Di sejumlah negara bagian terjadi pemblokiran jalan, pembakaran kendaraan, serta serangan terhadap fasilitas publik seperti supermarket dan bank. Di Jalisco, pemerintah setempat sempat menangguhkan transportasi umum di beberapa wilayah. Sekolah di negara bagian Nayarit diliburkan. Pemerintah Amerika Serikat juga mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk berlindung di sejumlah wilayah termasuk Jalisco dan negara bagian lain yang terdampak. Sebagian besar kekerasan dilaporkan terjadi di Guadalajara, ibu kota Jalisco,
kota besar yang selama ini menjadi basis kuat CGNG. Gelombang kekacauan tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh El Mencho dan rapuhnya stabilitas keamanan di sejumlah wilayah Meksiko. Di bawah kepemimpinan Presiden Claudia Sheinbaum, pemerintah Meksiko melancarkan operasi besar-besaran terhadap kartel. Kematian El Mencho menjadi kemenangan simbolis dan strategis bagi pemerintah. Namun, sejumlah analis menilai jaringan kartel di Meksiko telah terlalu kuat dan mengakar untuk runtuh hanya karena satu figur sentral tewas. Pengalaman sebelumnya menunjukkan ketika satu pemimpin kartel jatuh, seringkali muncul perebutan kekuasaan internal yang justru memicu gelombang kekerasan baru. Jika CGNG tidak memiliki garis suksesi yang jelas, kematian El Mencho berpotensi memicu perpecahan di tubuh organisasi. Sebaliknya, bila kepemimpinan segera terkonsolidasi, kartel ini bisa tetap bertahan meski tanpa pendirinya. Yang jelas, kematian El Mencho menandai babak baru dalam perang panjang Meksiko melawan kartel narkoba.